Indonesia ke-78. Kamis 17 Agustus tahun 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor. Kelas 11, 12 Putra SMA, SMK siap. Lapor. Kelas 10 SMK SMA siap. Lapor. Kelas 9 SMP Putra siap. Lapor. Kelas 8 SMP Putra siap. Lapor. Kelas 7 SMP Putra siap. Lapor. Kelas 7 SMP Putri siap. Lapor. Kelas 8 SMP Putri siap. Lapor. Kelas 9 Putri siap. Lapor. Kelas 10 SMA siap. Lapor. Kelas 10 SMK siap. Lapor. Kelas 11 SMA Putri siap. Lapor. Kelas 11 SMK siap. Putri siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke depan. Ya, cepat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan umum Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Laporan pemimpin upacara. Lapor. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Kamis 17 Agustus 2023 siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh pemimpin upacara.
mengheningkan cipta. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan
dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia mengatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di depan. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan ta'zimi, Al-Mukarram wal Mukhtaram Fadilatul Syekh Ayahanda Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muzhar Bukhari Muslim Ma'a Uminda Ustazah Hajjah Muni'ah Tis'ili, beserta bija-bija beliau, asratul kiram beliau yang tak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Namun insyaAllah tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap beliau semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Babinsa, para asatiz dan asatizah, mudabir dan mudabirah, singkatnya segenap peserta upacara 17 Agustus yang insyaAllah mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja puji syukur kita kehadirat Qadirul Jalil, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita sehat wal afiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di tempat yang barokah, di kebun surga yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rawdatun min Riyadil Jinan, untuk melaksanakan peringatan 17 Agustus
untuk mengawali daripada amanah pada pagi hari ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa nasihat atau amanah yang insya Allah mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Amin. Selama 78 tahun Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Selama itu pula sampai hari ini bangsa Indonesia diproklamirkan dengan bangsa yang merdeka. Tentu merdeka itu tidak mudah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Para pejuang, para pendahulu kita berjuang mati-matian, bahkan sampai bersimbah darah. Lalu bagi kita semua pada hari ini, apakah perjuangan itu selesai? Tentu jawabannya tidak. Bahkan di antara mereka ada yang berjuang untuk meraih kemerdekaan, tapi tidak bisa menikmati kemerdekaan sampai saat ini. Lalu tugas kita sebagai penerus tongkat estafet kepemimpinan, sebagai santri, sebagai santriwati, tugas kita adalah terus melaju untuk Indonesia maju sesuai dengan tema kita di 17 Agustus tahun ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun." Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, "Wa ma kana al-mu'minun", tidaklah sepatutnya bagi orang mukmin itu semuanya ikut berperang, membawa senjata, membawa alat tempur. Akan tetapi harus ada di setiap golongan, setiap kelompok yang ikut andil, bukan hanya saja di dalam berperang, tapi untuk liyatafaqahu fid din, untuk memperdalam ilmu agama. Potongan ayat terakhir, la'allahum yahdharun, supaya mereka bisa menjaga dirinya. Tentu menjaga diri dari penjajah-penjajah, menjaga diri dari sesuatu yang tidak kita inginkan, sehingga gambaran suatu bangsa, gambaran suatu kaum yang tidak mempunyai ilmu akan dipandang kecil di dalam pandangan umum. Pepatah Arab mengatakan, "Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idza tafat alaihi al-mahafil." Walau bagaimanapun besarnya suatu bangsa, namun tiada ilmu padanya, akan termasuk kecil dalam pandangan umum. Jadi kesimpulannya, terjadinya penjajahan, terjadinya perbudakan di Indonesia terjadi karena kebodohan. Memang kita sudah merdeka, tapi kita belum merdeka secara, tapi kita masih dijajah, yakni dari segi kebodohan, dari segi kemiskinan. Maka dari itu kami mengharap wabil khusus terhadap adik-adik santri santriwati untuk terus berjuang, berjihad
dalam arti sesuai dengan tugas dan status kita, yakni sebagai santri, untuk belajar dan terus belajar. Maka dari itu, setelah merah putih berhasil dikibarkan di bumi pertiwi, lagu Indonesia Raya dinyanyikan, bebas dinyanyikan, bahkan tidak ada larangan. Maka dari itu Bung Karno mengatakan, perjuanganku lebih mudah daripada perjuangan kalian, karena perjuanganku hanya melawan penjajah. Namun perjuanganmu akan lebih berat, yakni berjuang melawan bangsa sendiri. Ini juga Allah sebut di dalam Al-Quran, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maka Allah akan bukakan jalan. Maka sekali lagi, Indonesia merdeka bukan karena rasa belas kasih. Indonesia bukan merdeka atas pemberian dan lain sebagainya. Indonesia merdeka bahkan penuh perjuangan. Sekali lagi, kemerdekaan Indonesia juga berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik santri, segenap peserta upacara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Rasulullah menjawab, itu adalah kekasihku dari Indonesia. Maka bersyukurlah dan beruntunglah kita yang ada di Indonesia. Sekali lagi, mudah-mudahan di ulang tahun Indonesia yang ke-78 ini kita bisa mengisi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Paling tidak kita bisa berubah dari hal yang paling kecil, berubah dari rasa malas menuju rajin. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, man kana yaumahu khairun min amsi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Tentu kalau kita ditanya untuk suatu keberuntungan, mesti kita akan menjawab dan mengangkat tangan, kitalah orangnya. Maka dari itu, standarisasi keberuntungan di dalam kacamata agama Islam adalah paling tidak ia bisa menciptakan perubahan pada dirinya sendiri. Hadirin segenap peserta upacara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam pembukaan Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945, salah satu cita luhur, cita para founding father kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas, bangsa yang berkualitas tidak akan mudah ditumbangkan oleh bangsa lain. Maka dari itu, suatu bangsa yang mempunyai peradaban besar tidak akan mudah dikalahkan oleh bangsa manapun. Akan tetapi sebaliknya, bangsa yang besar namun tidak ada pendidikan di dalamnya, tidak ada ilmu padanya, tidak terorganisir, akan kalah dengan bangsa kecil namun ia terorganisir. Jadi mudah-mudahan dan dengan harapan kita semua ke depannya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Pada suatu hari ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ditawarkan 3 pertanyaan, 3 macam tawaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ditawarkan ilmu pengetahuan, yang kedua ditawarkan tahta, yang ketiga ditawarkan kekuasaan. Namun yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu dia bisa merajai dunia dan akhirat. Maka mudah-mudahan sekali lagi
dengan ilmu pengetahuan, ilmu yang ada pada diri kita akan berguna dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, 78 tahun yang lalu Bung Karno pernah menyampaikan, bahkan sampai saat ini pernah kita baca, bagi yang pernah membaca. Tapi bagi yang tidak pernah membaca, tolong untuk dibaca dan diingat kembali. Beliau berkata, berikan saya 100 orang tua, maka akan saya cabut semeru dari akarnya. Kemudian berikan saya 10 pemuda, maka akan saya goncangkan dunia. Give me 10 years, so I will shake the earth. Maka kepada yang muda diharapkan, kepada yang tua diharapkan nasihatnya, karena pemuda-pemudi adalah pejuang bangsa Indonesia. Hadirin peserta upacara pada pagi hari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan berguna wabil khusus bagi diri yang pribadi, umumnya terhadap seluruh peserta upacara pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wa ila darin nadwa wal muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka.
Pembacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji untukmu Tuhan semesta alam. Engkau tepat kami meminta, Engkaulah tepat kami memohon. Kami berdoa kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Saat ini kami tengah berkumpul dalam rangka mengikuti upacara bendera peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tanggal 17 Agustus tahun 2023. Ya Allah, jadikan kegiatan peringatan kemerdekaan yang ke-78 ini kegiatan yang penuh rahmat, kegiatan yang membawa manfaat, dan kegiatan yang penuh dengan hikmat. Ya Allah, berkahilah dan ridhoilah acara kami ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, berilah kami petunjuk-Mu agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahilah kepada kami keberanian hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, teguhkanlah rasa cinta tanah air, tumbuh seburkan tenggang rasa solidaritas antar sesama, serta gotong royong dalam membangun bangsa. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami, serta ampuni dosa-dosa para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami. Mereka lah yang telah korban jiwa, raga, darah, serta air mata untuk merdekakan negara ini. Masukkan mereka ke surga-Mu, muliakan kedudukan mereka di sisi-Mu. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara telah selesai. Laporan saya terima, bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara dipersilahkan kembali ke tempat semula. Sekapur sirih sekaligus doa dari Ayahanda Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muzhar Bukhari Muslim, kepada beliau kami haturkan.
Pembina upacara, Bapak, Ibu guru, dan karyawan tata usaha dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin barisan membubarkan barisannya.